Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang surat Roma, kita telah sampai dalam pasal ke-12 yang merupakan awal dari bagian praktis dari surat ini. Kita tahu bahwa dari pasal 1 sampai 8 adalah bagian doktrinal. Pasal 9 dan 10 dan 11 adalah bagian dispensasi, masa lalu Israel dan masa kini dan masa depannya. Tapi pasal 12 memulai dengan bagian praktis. Setelah berbicara tentang bagian doktrinal dan dispensasional. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Yan. Juga hadirin di studio, selamat Tuhan datang. berkati. Tentu saja setelah menjelaskan masa depan Israel sebagai sebuah bangsa di pasal 11, dia mulai berbicara di pasal 12 tentang suatu topik penting. Saya harap Anda akan memberikan kami gambaran umumnya tentang topik pasal 12 sebelum kita mulai menguraikan isinya. Seperti yang Anda katakan, dia akan memulai dengan nasihat praktis. Jadi dia mulai dengan hal yang paling penting, responnya kepada Tuhan. Tuhan bekerja untuk kita terutama di pasal 1 sampai 8 di mana kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita ketika kita menguraikan Injil. Tetapi apa tanggapannya? Apa gemanya? Setelah Tuhan memberi, apa yang akan saya berikan kepadanya? Jadi dia memulai pasal ini dengan mengatakan karena itu. Artinya menurut apa yang dikatakan. Karena itu, saudara-saudara atau dalam bentuk jamak, demi kemurahan Allah. Supaya kamu mempersembahkan. Karena dia telah menghadirkan. Jadi apa yang akan saya persembahkan? Inilah yang dikatakan oleh Rasul dalam ayat ini. Dalam pasal ini dia memberitahu kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita satu sama lain sebagai orang percaya. Kemudian hubungan kita dalam konteks yang lebih luas dari ayat 1 sampai 8 hubungan Anda dengan Tuhan. Dari ayat 9 ke ayat 16 dia berbicara mengenai hubungan kita satu sama lain sebagai orang beriman. Dari ayat yang ke-17 sampai akhir pasal ini dia berbicara mengenai hubungan kita dengan dunia. Seseorang mengatakan ini setelah berbicara tentang pembenaran Habel. Di ayat-ayat sebelumnya khususnya sampai pasal 8 pembenaran Habel dia memberitahu kita tentang perilakunya dari Henoh. Untuk Habel adalah dibenarkan oleh iman, sehingga ia dapat diterima oleh Allah. Tapi setelah dia segera muncul Henoh yang berjalan dengan Tuhan, perilaku yang dibangun di atas hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi Anda menempatkan di hadapan kami sebuah kebenaran yang sangat penting, yaitu saya tidak akan dapat mempersembahkan kepada Allah kecuali saya menikmati apa yang Tuhan persembahkan untuk saya. Tepat. Oke, lalu apa yang Anda katakan kepada semua yang mencoba bersikap untuk memuaskan Tuhan dan melakukan perbuatan baik, melayani dan beribadah, tanpa mengambil manfaat dari apa yang Allah hadirkan terlebih dahulu? Aku memberitahunya hal terakhir yang kita pelajari di pasal sebelumnya. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya untuk dia melalui dia dan kepadanya? Segala hal. Orang yang ingin membuat Tuhan berutang tidak mengenal Tuhan. Tidak mungkin bagi Tuhan menerima dari tangan tercemar yang belum dikuduskan oleh karunia apapun. Jadi Tuhan harus menyucikan hatiku dengan iman sebelum aku mempersembahkan kepadanya. Hati ini. Saya harus tahu bahwa dari dia dan melalui dia dan kepada dia. Segala sesuatu. Dia adalah sumber, dia adalah mediator, dia adalah tujuan dari segala sesuatu. Tak satu pun dari kita dapat memberi kepada Tuhan lebih dahulu supaya Tuhan membalasnya sebagai reaksi. Dan ia membalasnya seolah Tuhan berhutang kepadanya selama puluhan tahun. Kemudian dalam pasal ini Sang Rasul berbicara kepada orang percaya sejati yang mendapat manfaat dari pekerjaan yang Tuhan persembahkan untuk mereka terlebih dahulu. Kemudian reaksi terhadap pekerjaan ini yaitu mereka mempersembahkan hidup atau tubuh kepada Tuhan. Benar.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Apa yang Anda lihat? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana tubuh dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup? Pengorbanan tidak memiliki keinginan. Tapi itu adalah pengorbanan yang tidak seperti korban perjanjian lama, korban mati tetapi persembahan yang hidup. Artinya, saya tidak akan menyembelih diriku sendiri tetapi aku menempatkan diriku di atas mezbah untuk melayani Tuhan. Pengorbanan itu seharusnya sudah mati. Tetapi bagi kita yang perjanjian baru, saya akan persembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup. Artinya, mataku mati untuk dosa tetapi mataku melayani Tuhan. Tanganku mati untuk dosa, tetapi tanganku melayani Tuhan. Jadi saya mempersembahkan seluruh tubuh saya sebagai korban persembahan. Tetapi korban ini tidak boleh dipersembahkan sekali saja untuk segalanya. Tetapi untuk dipersembahkan setiap hari. Ini bukan berarti saya sekali menyembelihnya, lalu tidak akan berguna lagi. Tapi saya akan melayani Tuhan dengan tubuh ini berkesinambungan hari demi hari. Pengorbanan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Juga kualitas korban ini adalah hidup kudus berkenan. Apa yang bisa kita pahami dari ini? Pengorbanan harus kudus. Orang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak dapat mengambilnya kembali lagi. Itu menjadi hal yang kudus bagi Tuhan. Jadi saya mempersembahkan tubuh saya. Tubuh ini bukan milikku lagi. Saya tidak memiliki kredit apapun atas Tuhan. Saya mempersembahkan kepadanya tubuh saya karena dia lebih dahulu memberikan. Jadi dia meminta persyaratan ini dengan belas kasihan Tuhan yang dicatat dalam pasal-pasal dari 1 sampai yang ke-8, dia berbicara tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dia mempersembahkan anaknya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan bagaimana kita mati dengan Kristus dalam kematiannya agar kita dibebaskan dari dosa. Jadi berdasarkan dia yang datang dan menyelamatkan kita, diharuskan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai makhluk hidup korban kudus. Pengorbanan ini dapat diterima oleh Tuhan. Bagi Allah ini berkenan bagi Allah. Bagi kita, apa pengorbanan yang hidup, kudus, dan berkenan ini? Kita diberitahu ibadahmu yang sejati. Kata sejati artinya sadar, berhati-hati, rasional. Jadi bukanlah ibadah yang sedihnya kita lihat di banyak tempat karena mereka benar-benar menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Tidak. Tuhan mau ibadah yang rasional, yang sadar. Bukan ibadah seremonial seperti perjanjian lama atau pemujaan sensual yang hanya berurusan dengan jiwa dan emosi. Seperti banyak dari apa yang kita lihat hari ini. Tetapi wajar ibadah yang sadar dan rasional. Apakah kita melihat dalam mempersembahkan tubuh dan hidup sebagai persembahan sehari-hari kepada Tuhan semacam ibadah sepanjang hari? Benar. Jadi saya bisa mengerti bahwa seorang beriman menyembah sepanjang hari, seorang individu yang sepanjang hari beribadah dalam hidupnya, dalam perilakunya, pekerjaannya ketika dia menganggap tubuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Tetapi orang percaya bertemu dengan semua orang percaya dalam ibadah kolektif gereja sebagai sebuah gereja. Dalam pertemuan gereja. Anda tahu bahwa kata menyembah dalam konsep yang komprehensif termasuk Melayani. ya seluruh keberadaan saya menjadi milik Tuhan. Saya melayani Tuhan. Dengan itu, sepanjang 24 jam aku hidup, saya makan, saya minum, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Aku harus mengerti bahwa mulai hari ini, saya bukanlah milik diri saya dan kesenangan saya, tetapi saya adalah milik Tuhan. Saya harus muliakan Tuhan dengan tubuhmu yang adalah milik Tuhan. Banyak yang menganggap bahwa waktu pertemuan pada hari Minggu adalah satu-satunya waktu ibadah. Tetapi sepanjang minggu, mereka dibebaskan dari ibadah. Demikianlah mereka terpisah antara waktu pertemuan pada hari Minggu atau bahkan jika mereka pergi ke pertemuan setiap malam, tetapi sepanjang sisa hari itu mereka bebas melakukan keinginan mereka. Apakah Alkitab memberitahu bahwa kita bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan
sepanjang hari. Bukan hanya dalam kesendirian sepanjang hari tetapi juga dalam tingkat gereja secara kolektif ketika gereja berkumpul untuk nama Tuhan. Saya seharusnya melayani Tuhan sepanjang hari. Kemudian tiba saatnya untuk pergi bersama untuk bertemu dalam nama Tuhan. Jadi saya menghormati Tuhan dalam pertemuan, tapi ini tidak berarti hanya menghormati Dia di saat itu saja. Sepanjang hari pun saya melayani Allah yang sudah melayaniku lebih dahulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa arti dari ayat ini? Itu berarti bahwa ada bahaya jika menjadi serupa berarti mengambil bentuk zaman ini sistem setan yang ada di dunia. Misalnya ketika seseorang berkata semua orang melakukan hal ini. Orang ini berarti ingin menyesuaikan diri dengan zaman ini. Di sini kata Rasul tidak baik untuk mengambil rupanya. Tetapi ikan hidup, ikan yang memiliki sirip, supaya menjadi ikan yang dapat dimakan, ikan yang bersih itu harus memiliki sirip untuk melawan arus dan sisik untuk memisahkannya dari air yang tergenang supaya ia bisa berenang. Ikan bersih ini menurut kitab Imamat pasal yang ke-11 mengingatkan kepada kita bahwa orang beriman tidak boleh dapat dipengaruhi dengan zaman dan ia tidak boleh mengambil Bentuk. bentuk dunia ini, tapi aku memiliki bentuk lain. Bentuk ini bukanlah bentuk luar, tapi ia berkata berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya perubahan datang dari dalam keluar, bukanlah sebaliknya. Saya tidak memiliki citra kesalehan menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tetapi saya mengubah sisi dalamnya sehingga perubahannya berdampak keluar. Jadi kita tidak pernah membiarkan dunia membentuk kita menjadi bentuknya, bukan? Benar. Dan untuk terbebas dari bentuk ini, perubahan datang dari dalam. Memperbaharui pikiran agar bentuk luarnya juga berubah. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, ku mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 2 dia berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Pertanyaan lama baru berulang. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Seseorang berkata, tentulah tidak cukup hanya mengetahui kehendak Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Sebelumnya, saya tidak ingin mengatakan sebelumnya. Engkau tidak boleh hanya mengetahui kehendak Tuhan, tapi untuk mengalami kehendak Tuhan. Dan inilah yang disebut sekolahnya Tuhan. Maksud saya sebelum Tuhan mengutus pendeta, dia mendaftarkan mereka di sekolah. Dia tidak menerima sekolah manusia dan membiarkan manusia melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi sekolah manusia bukan meluluskan seorang pendeta yang cocok dengan manusia, tapi justru untuk sesuai dengan kehendak Allah, mereka harus terdaftar di sekolahnya Tuhan. Allah selalu meluluskan hambanya seperti misalnya Yusuf, seperti Daud, seperti banyak hamba Tuhan yang telah terdaftar di sekolahnya Tuhan. Karena di sana mereka tidak hanya mengetahui kehendak Tuhan, tetapi mengalami apa yang baik dan berkenan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi kita ingat bahwa tubuh kita adalah persembahan kudus yang hidup, yang berkenan bagi Allah. Jika seperti ini, hasilnya akan selayaknya mengalami kebaikan dan penerimaan Tuhan dan keinginannya yang sempurna. Artinya ketika saya memuaskan Tuhan, hati saya akan dipuaskannya. Jadi mengalami kehendak Tuhan adalah hasil dan dampak dari mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Untuk memperbaharui pikiran, saya akan berada dalam posisi yang memungkinkan saya mengalami kehendak Tuhan. Benar. Ketika dia berkata berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Apa yang dia maksud? Kata memikirkan hal-hal lebih tinggi berarti tidak menghargai dirinya sendiri, lebih dari yang seharusnya. Nyatanya jauh dari kekudusan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan komunikasi dengan Tuhan, saya mungkin menghargai diri saya sendiri lebih dari nilainya.
Tetapi selama saya menjalin hubungan komunikasi dan persekutuan dengan Tuhan, dia menyebutnya di sini, menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sejauh ada komunikasi dan berurusan dengan Tuhan, saya akan dapat menghargai diri saya sendiri atau izinkan saya mengatakan, saya akan melihat diri saya sebagaimana Tuhan melihat saya. Sementara kalau saya jauh dari Tuhan, saya akan melihat diri saya melewat ukuran yang salah. Saya akan menghargai diri saya lebih dari kenyataannya. Saya menjalin hubungan dengan Tuhan, saya tidak akan benci diri saya sendiri. Tapi saya akan tahu nilai dari diri saya, betapa kurangnya saya. Ini akan mendorong saya untuk menyerahkan diriku sepenuhnya ke pangkuan Tuhan. Sama seperti ketika Paulus meminta pada Tuhan untuk menghilangkan duri. Tapi dia berkata, tidak, simpanlah, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aku ingin kamu selalu merasa lemah dan melalui kekuatan kasih karuniaku, aku akan cukup bagimu. Di sini dia ingin mengatakan dalam ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mengapa dia berbicara di sini tentang masalah satu tubuh dan anggota yang berbeda, yang satu tidak seperti yang lain? Menurut saya dia ingin menghubungkan hal ini dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan untuk merasakan bahwa dalam diriku aku memiliki segalanya. Untuk merasakan bahwa dalam diriku aku memiliki segalanya. Aku bisa melakukan segalanya tanpa bantuan. Tidak, tubuh tidak seperti itu. Tubuh mata membutuhkan kaki, kaki membutuhkan jari, mata membutuhkan jari kelingking ini. Walaupun jarinya sangat kecil tapi berguna. Jika sesuatu masuk ke mata dan perlu untuk menghapuskannya, jadi tubuh membutuhkan setiap anggota yang ada di dalamnya. Jadi jangan berpikir bahwa dalam dirimu kamu sudah cukup dan sempurna. Anda membutuhkan sesamamu. Ketika Anda memiliki keyakinan tertentu dan komunikasi dengan Tuhan, jangan melihat diri sendiri lebih dari itu. Anda akan merasa sangat membutuhkan sama orang percaya. Ada banyak orang yang mengatakan saya mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan di rumah saya tidak membutuhkan orang percaya. Sebenarnya ini semacam kesombongan. Mereka tidak mengetahui kenyataan diri mereka sendiri bahwa mereka sangat membutuhkan orang beriman. Saudara Yosef, ada 3 surat di mana Paulus berbicara tentang tubuh dan anggota. Di Efesus dia berbicara tentang hubungan anggota dengan kepala, mereka yang ada di tubuh dengan kepala. Dan dalam 1 Korintus dia berbicara tentang hubungan itu, anggota dengan tubuh secara keseluruhan, bukan hanya kepala. Di sini dia berbicara tentang hubungan anggota satu sama lain, jadi dia berkata kita adalah anggota satu sama lain. Saya juga ingin membahas hubungan itu, setiap anggota dengan anggota lainnya. Apa makna kita bagi satu sama lain? Setiap orang bertanggung jawab terhadap yang lain, apa yang dia lakukan, dan apa fungsinya. Kata satu sama lain disebutkan seingat saya dalam perjanjian baru sebanyak 21 kali. Mengasihi satu sama lain. Saling membangun atau membangun satu sama lain. Mampu menegur satu sama lain. Ada 21 nasihat dalam surat-surat ketika kita mengumpulkannya. Kita melihat bahwa kita sangat membutuhkan satu sama lain. Menurut saya dalam banyaknya kita mempelajari firman Tuhan, kita tetap dekat dengan Tuhan. Karena dia memberitahu kita tentang memperbaharui pikiran. Dan bagaimana pembaharuan ini dilakukan? Saya pikir ada 2 cara. Membaca Alkitab dan berdoa. Ketika saya membaca firman Tuhan dan ketika saya berdoa, ketika saya berkomunikasi dengan Tuhan, pikiran saya diperbaharui. Dan saya merasakan nilai saya yang sebenarnya. Saya tidak menganggap diri saya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian saya merasakan betapa saya membutuhkan saudara laki-laki. Dan saudara laki-laki saya membutuhkan saya dan kami saling melengkapi. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 6 dia berkata, mari kita gunakan mereka jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Tolong jelaskan apa karunia ini dan apa perannya bagi kita. Di sini ada kiasan untuk karunia yang mungkin baru bagi kita dalam surat ini. Kita perlu tahu karunia apa itu. Karunia-karunia ini adalah karunia yang Allah berikan kepada orang beriman untuk memberi manfaat bagi saudara-saudaranya. Beberapa waktu yang lalu Anda menyinggung Efesus pasal 4 dan 1 Korintus pasal 12 dan Roma 12 berbicara mengenai hubungan antara tubuh dan anggota-anggotanya dan antara tubuh serta kepala. Dalam pasal-pasal ini secara khusus
Kita juga menemukan kiasan untuk karunia. Di sini Roma pasal 12 berbicara mengenai 7 karunia. 1 Korintus 12 berbicara mengenai 9 karunia. Dalam Efesus pasal 4 kita temukan 5 karunia. Kemudian 21 karunia ini adalah contoh dari karunia yang merupakan tujuan Tuhan adalah untuk memperkaya tubuh. Ketika dia memberikan karunia kepada satu anggota, itu untuk memberkati dan memberikan manfaat anggota lainnya. Kemudian seorang tidak mengambil karunia itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan manfaat, untuk memperkaya, untuk membangun anggota tubuh yang lain. Oke, ini adalah kesempatan karena Anda menyinggung jenis karunia yang ada di 3 pasal ini. Maukah Anda memberi kami gambaran tentang jenis karunia? Dan apakah jenis-jenis berbeda ini? Dan yang mana yang berdiri sendiri dan yang berkesinambungan agar kita memiliki gagasan yang utuh? Sebagai contoh kita perhatikan di Roma 12 bahwa ia menghubungkan karunia-karunia itu dengan Allah. Sementara di 1 Korintus 12 ia menghubungkan karunia-karunia itu dengan Roh Kudus. Sementara di Efesus pasal 4 dia mengaitkan karunia itu dengan Kristus, kepala tubuh. Kemudian seperti Allah, Roh Kudus dan Kristus memberikannya pada kita. Secara umum saya dapat membagi karunia menjadi 2 bagian. Karunia dasar dan karunia yang berkesinambungan. Karunia dasar juga terbagi menjadi 2. Karunia dasar penting dan karunia meneguhkan. Untuk mengklarifikasi kata-kata saya, karunia dasar yang penting dibangun di atas dasar para rasul Para rasul para dan nabi. nabi. Hari ini tidak ada lagi rasul atau nabi karena mereka lah yang meletakkan dasar. Kita memiliki tulisan para rasul dan nabi. Jadi zaman apostolik dibedakan oleh para rasul dan nabi. Mereka tidak ada lagi sekarang. Ini adalah karunia pendiri. Ini adalah karunia dasar. Kita juga memiliki karunia dasar lainnya. Karunia meneguhkan. Karunia ajaib yang Tuhan katakan dia berikan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Alkitab saat itu belum terkumpul sehingga Tuhan memberikan karunia ajaib dan dia berbicara tentang mereka dalam Markus 16 mengatakan bahwa Tuhan bekerja dengan mereka yang pergi dan berkhotbah dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi karunia dasar meletakkan fondasi yaitu rasul dan nabi. Kemudian mengukuhkan karunia-karunia yang meneguhkan kata-kata rasul dan para nabi. Ini berakhir pada era apostolik setelah landasan Tepat. diletakkan dan ilham Setelah peletakan diselesaikan fondasi. dan tersedia bagi kita. Benar. Tapi ada karunia berkesinambungan karena tubuh sedang bertumbuh. Jadi kita membutuhkannya dan karunia berkesinambungan ini juga dapat dibagi menjadi 2 bagian. Karunia berkata-kata dan karunia melayani. Karunia berkata-kata misalnya untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kemudian ada nubuatan, seorang guru dan seorang pengkhotbah. Semua karunia ini bersifat lisan, diucapkan. Artinya ketika seseorang berdiri untuk berbicara, dia membangun saudaranya yang beriman. Ini adalah karunia yang diucapkan secara lisan untuk membangun tubuh Kristus. Tapi ada karunia lain seperti misalnya ketika dia berkata siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Siapa yang membaikkan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini adalah karunia melayani. Kita membutuhkan mereka yang menunjukkan belas kasihan, kita membutuhkan mereka yang memberi, kita membutuhkan mereka yang membantu. Ada juga dalam daftar membantu. Membantu artinya yang bisa membantu atau menolong. Ini adalah karunia melayani yang juga berlanjut sampai kedatangan Tuhan. Kemudian karunia dasar dibagi menjadi 2 yang penting dan mengkonfirmasi. Dan karunia berkesinambungan sampai kedatangan Tuhan. Ini adalah karunia lisan atau karunia pelayanan untuk melayani orang percaya. Terima kasih Saudara Yosef atas detail Sama-sama. dan penjelasan ini. Tuhan memberkati. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apakah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya pikir dia bermaksud tidak menempatkan diri saya dalam cetakan atau penampilan luar dunia. Secara alami dunia akan mencoba memasukkan saya ke dalamnya. Agar tidak dimasukkan ke dalam bentuk ini atau diubah, saya tidak mencoba membuat perubahan luar, tapi dari dalam untuk mengubah pikiran saya. Maka perubahan batin ini akan menghasilkan perubahan lahiriah. Ketika dia berkata dalam ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Apa saja karunia yang kita dengar di episode ini? Ada 2 jenis karunia, karunia pendiri dan karunia berkesinambungan. Karunia pendiri dibagi menjadi 2. Karunia pendiri mendasar seperti rasul dan nabi,
Dan juga ada karunia meneguhkan, ini untuk meneguhkan firman. Dan karunia berkesinambungan dibagi menjadi 2. Karunia lisan seperti berkhotbah, pengajaran, dan karunia pelayanan seperti perhatian dan belas kasihan. Benar. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Pemirsa terkasih, mengenai diskusi yang kita dengar hari ini, berpura-pura itu tidak baik. Tidak ada yang bisa berpura-pura hidup untuk Tuhan. Karena jika Anda ingin menjalani kehidupan yang layak, jika Anda ingin memberikan hidup Anda kepada Tuhan, jika Anda ingin memberikan tubuh Anda, keberadaan Anda sebagai persembahan untuk Tuhan, Anda seharusnya memiliki apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan iman, pembenaran, penebusan. Dia memberi karunia. Jika Anda mengambil karunia ini dari Tuhan, Anda bisa memberi Tuhan, Anda bisa menyembah Tuhan, Anda dapat mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang baik pada Tuhan. Anda bisa hidup sebagai orang kudus. Anda tahu bagaimana memisahkan diri dari kejahatan. Anda tahu bagaimana melarikan diri dari otoritas dunia yang ingin membentuk Anda. Di sini Rasul Paulus berbicara kepada orang percaya sejati. Kamu yang banyak mengambil dari Allah, menanggapi Tuhan. Saya memberitahu Anda, pemirsa terkasih, jika Anda mengambil dari Tuhan, tanggapi Dia. Karena Anda menerima hidup kekal darinya, hiduplah untuk Tuhan. Berikan tubuh Anda kepada Tuhan, berikan waktu Anda, berikan diri Anda kepada Tuhan. Anda banyak bertanya, bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Dan Anda bertanya tentang hal-hal yang besar. Kenali Tuhan dengan baik, berikan kehendak Anda dan diri Anda dan hidup Anda sebagai pengorbanan kepada Tuhan, agar setiap hari Anda tahu bagaimana mengalami ini, baik, berkenan, dan sempurna. Dan saya akan tahu bahwa Tuhan berkata tentang hal ini, bahwa ini adalah ibadah dan Anda melayani Tuhan. Anda menyembah Tuhan sepanjang hari dalam hubungan instan dengan Tuhan. Sehingga Anda dapat membedakan suaranya dalam hal-hal kecil dan besar. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan membahas Roma pasal yang ke-12. Tuhan menyertai Anda. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن يسوع اعبدن ربنا يسوع هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا كذا أعبد ربنا يسوع. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.